Satu tempo ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang duduk-duduk di bawah pohon kurma bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, datang menghadap dua orang pemuda sambil mengapit seorang setengah baya. Orang itu kelihatannya diikat oleh pemuda tadi dan kemudian diseret dibawa ke hadapan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Di hadapan Umar, dua pemuda tadi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, tegakkan hukum untuk kami." Umar langsung berdiri dari duduknya dan kemudian bertanya, "Apa yang terjadi?" "Orang ini telah membunuh bapak kami." Umar kemudian bertanya kepada pemuda yang diseret tadi, "Apakah betul tuduhan dua pemuda ini?" "Betul, wahai Amirul Mukminin." "Tolong ceritakan," kata Umar. Pemuda tadi bercerita, "Wahai Amirul Mukminin, saya ini adalah orang kampung yang sengaja datang ke kota ini untuk mencari keperluan dan kebutuhan bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk keperluan-keperluan masyarakat yang lainnya yang dititipkan kepada kami. Di tengah-tengah perjalanan kami merasa kantuk karena saking jauhnya perjalanan itu. Maka kami berhenti dan onta itu saya ikat di salah satu pohon dan kemudian kami tertidur di bawah pohon itu. Setelah bangun, ternyata onta itu sudah masuk pekarangan orang sini dan onta itu kemudian dibunuh oleh pemilik kebun tadi. Karena onta saya mati, saya kemudian balas, orang itu kembali saya bunuh." Kata pemuda tadi, "Bagaimana cara membunuhnya?" Kata Umar, "Saya pukul kepalanya dengan batu dan orang itu meninggal dunia." Akhirnya Umar mengatakan, "Kalau begitu, hukum had, qisas harus dilakukan dan engkau harus juga dibunuh." Pemuda tadi kemudian pasrah dan menyatakan, "Ya, ikhlas untuk dilakukan qisas sebagai mukmin, sebagai orang Islam menjalankan ajaran Al-Quran." Tapi kemudian pemuda tadi minta izin kepada Umar, "Wahai Umar, sebelum saya menjalani qisas ini, izinkan saya untuk kembali ke kampung menyelesaikan seluruh urusan saya. Hutang-hutang saya, titipan masyarakat kepada saya selesaikan semua dulu. Maksimal 3 hari. Umar mengatakan, "Tidak bisa. Lalu bagaimana kami menanggung beban hidup orang lain sementara kami harus meninggal dunia?" Umar bertanya, "Adakah saudaramu di kota ini?" "Tidak ada." "Lalu jaminan apa yang akan engkau berikan kepada kami bahwa engkau bisa dipercaya?" Orang tadi menjawab, "Hanya Allah jaminannya. Saya tidak punya jaminan apapun yang dapat saya berikan." Umar mengatakan, "Saya tidak bisa melepas engkau untuk kembali ke kampung." Ternyata dari belakang ada suara lantang Salman Al-Farisi, "Ya Amirul Mukminin, saya adalah jaminannya." Umar langsung sentak kaget. "Salman, ini tidak main-main, masalah nyawa." "Iya, saya tahu ini masalah nyawa, saya jaminannya." Karena Salman berteriak serius menjamin pemuda tadi, maka Umar bin Khattab melepas pemuda tadi untuk kembali ke kampungnya, menyelesaikan seluruh urusannya dan diberikan waktu selama 3 hari. Pemuda itu kembali dari hadapan Umar bin Khattab ke kampung. Setelah 3 hari, hari sudah mulai senja, zuhur sudah lewat, waktu asar sudah mulai datang. Para sahabat sudah mulai berkumpul di lapangan untuk menyaksikan eksekusi qisas. Ternyata hari semakin sore, pemuda tadi belum juga datang. Maka
Salman Al-Farisi berdiri dari duduknya, maju ke depan ke tempat kisos itu. Persis ketika Salman sudah ada di tempat kisos itu, ternyata dari jauh kelihatan ada orang yang berlari. Maka Umar tidak melanjutkan kisosnya, menunggu siapa yang datang itu. Ternyata yang datang adalah pemuda yang kemarin berjanji selama 3 hari tadi dengan terengah-engah menghadap Umar bin Khattab seraya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, maafkan kami. Kami terlalu cepat memacu untaku sehingga untaku pingsan. Dan kami tinggal di jalan, maka kami lari mengejar untuk memenuhi janji kami." Umar kemudian terpelana, kaget melihat pemuda tadi datang untuk dikisos. Maka Umar bertanya, "Wahai pemuda, apa yang menyebabkan engkau bisa hadir ke sini? Padahal saya tidak tahu siapa engkau, di mana kampungmu, dan kalaupun kami mencari tidak akan menemukanmu. Tapi kenapa engkau berani untuk kembali datang ke sini guna melaksanakan kisos?" Orang tadi menjawab, orang kampung itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, saya tidak ingin ada kesan bahwa orang Islam sudah tidak lagi dipercaya ucapannya. Maka saya untuk membuktikan saya Muslim yang harus dipercaya ucapan saya, maka saya datang ke tempat ini." Umar terdiam, dan kemudian Umar bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Salman, kapan kenalmu dengan orang ini?" Salman menjawab, "Amirul Mukminin, perkenalan saya dengan dia adalah seperti engkau kenal dengan dia. Dalam pengertian baru saja kenal saat itulah. Tapi kenapa engkau berani menjadi jaminan atas kisos orang ini?" Salman menjawab, "Saya tidak ingin ada kesan bahwa sesama Muslim tidak lagi memperdulikan permasalahan saudara Muslim lainnya, atau sesama Muslim tidak lagi mempercayai ucapan Muslim lainnya. Maka saya berikan jaminan demi Allah." Mendengar 2 jawaban ini, pemuda dari kampung tadi menjawab demi menepati janji yang telah dia ucapkan, dan Salman Al-Farisi demi menjamin saudara sesama Muslim atas permasalahan. Maka 2 pemuda yang orang tuanya dibunuh tadi kemudian mengatakan kepada Amirul Mukminin, kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, kalau begitu adanya, sekarang saya memaafkan orang ini dan bebaskan dia dari hukum kisos." Umar kemudian bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau harus bicara seperti itu dan memutuskan seperti itu?" 2 pemuda tadi mengatakan, "Amirul Mukminin, saya tidak ingin ada kesan bahwa sesama Muslim tidak lagi mau memaafkan Muslim lainnya." Seluruh hadirin para sahabat gemuruh dengan serentak, ada yang menangis, haru dan sebagainya, melihat betapa persaudaraan Muslim dipadukan dalam keimanan yang sama dan ukhuwah Islamiyah, saling merasakan persaudaraan dan merasakan penderitaan itu satu dengan yang lain. Kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'duh, seperti bangunan satu dengan yang lain saling memperkuat dan merasakan. Karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kisah ini sesungguhnya memberikan kesan dan memberikan pembelajaran kepada kita. Pertama, ketaatan kepada ulil amri adalah mutlak. Digambarkan oleh Al-Quran, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Maka 2 pemuda tadi, putusan hukum diserahkan kepada pemerintah, Amirul Mukminin. Tidak melakukan hukum sendiri atau main hakim sendiri.
Pelajaran yang kedua yang diberikan gambaran bahwa karakter seorang muslim adalah tepat janji. Apa yang dia ucapkan, itu yang dia lakukan. Tidak pernah berkhianat atas janjinya itu. Dan kalau berkhianat, dia adalah munafik, bukan lagi muslim. Pelajaran yang ketiga dari kisah tadi memberikan gambaran bahwa sesama muslim harus saling percaya, jangan saling mengkhianati. Umar bin Khattab percaya kepada pemuda tadi. Salman Al-Farisi percaya kepada pemuda tadi. Pemuda tadi pun percaya kepada pemimpinnya. Sesamanya saling mempercayai, akan terbangun sebuah kehidupan yang sangat indah. Dan yang ketiga, watak seorang muslim, karakter atau akhlak seorang muslim adalah pandai memaafkan saudaranya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hanya dengan rahmat Allah yang dititipkan pada setiap nurani kita, lintalah, kalian itu bersatu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau hatimu congkak, sombong, angkuh, adigung-adiguna, menang sendiri, merasa paling benar, lang faddu min haulik, niscaya kalian akan bercerai-berai, bertengkar terus dalam kehidupan kita. Maka kata Allah, fa'fu anhum, pandai-pandailah memaafkan orang lain. Ternyata tidak hanya berhenti untuk memaafkan, Allah kemudian mengatakan wastaghfir lahum, mohonkan ampun atas kesalahan orang ini terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Wasyawirhum fil amr, berbicaralah dengan musyawarah segala sesuatu yang kita selesaikan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah memutuskan satu masalah, berazam, bercita-cita, dan berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang benar dan besar, fatawakkal 'ala Allah, maka kita pasrahkan diri, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, apakah kita mampu mewujudkan ukhuwah seperti ini? Jawabannya mampu. Dari mana mampunya? Dari diri kita, dari jamaah masjid ini kita mulai. Dari diri kita kepada teman kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan bahkan disebarkan seluruh kepada bangsa, bahkan dunia. Hal-hal inilah yang patut kita kembangkan pada kehidupan sekarang, sehingga kita mampu mewujudkan satu kehidupan yang kita cita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang gemah ripah laut jinawi, tata tentrem kartara harja, baldatun thayyibatun wa rabbul